Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Teguk. Nah, jadi PT Platinum Wahab Nusantara atau Teguk ini didirikan pada tahun 2018 dan memiliki merek usaha makanan itu namanya Teguk. Nah, untuk produk Teguk sendiri ini udah memperoleh sertifikat halal ya Sobat Maya dari Majelis Ulama Indonesia dengan kategori A atau sangat baik. Jadi bagi yang belum tahu, ya Teguk ini kayak jualan minuman dan makanan lah Sobat Maya. Dengan konsepnya itu kebanyakan Grab to go ya. Jadi store-nya kecil-kecil, lalu customer bisa beli take away kayak gitu kebanyakan ya. Atau melalui online delivery kayak misalnya GoFood, GrabFood, ShopeeFood gitu ya. Nah, untuk gerainya per akhir tahun 2022 ada 145 gerai nih Sobat Maya dengan jumlah gerai small atau yang kecil-kecil tadi itu 120, lalu ada juga gerai medium itu sebanyak 10 gerai, lalu ada gerai large itu 14 gerai, dan terakhir ada mobile store ataupun food truck itu ada satu saat ini. Nah, kerennya Teguk, kalau misalnya kalian tahu nih ya yang namanya Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini kan udah go internasional ya. Jadi Kopi Kenangan itu udah buka branch itu di Malaysia. Jadi di luar Indonesia ya. Mereka udah buka di Malaysia. Nah, Teguk ini buka cabangnya lebih jauh lagi nih Sobat Maya. Jadi mereka buka itu di New York, USA ya. Jadi ibaratnya ini udah brand lokal yang mendunia nih Sobat Maya. Walaupun saat ini baru cuma ada satu cabang, tapi dengar-dengar akan ada cabang-cabang lainnya di luar Indonesia. Menurut saya ini lumayan out of the box ya Sobat Maya ya. Minuman kekinian dari Indonesia ternyata bisa juga nih bersaing di kancah internasional. Nah, untuk produk-produk dari Teguk, Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Jadi ada minuman, ada juga es krim, dan juga ada snack nih Sobat Maya. Kayak kroffel, cuanki, mie goreng, mie pedas, lalu juga kayak ropang nih ya. Jadi produk dari Teguk ini lumayan banyak juga sih variasinya. Bagi Sobat Maya yang udah pernah nyobain Teguk, coba share di kolom komentar ya. Lalu untuk di industrinya Teguk ini, itu ada beberapa kompetitor ya, yang kayak erat banget nih, nggak terelakkan dari Teguk Sobat Maya. Yang pertama itu adalah Haus. Nah, Haus ini juga lumayan hype ya Sobat Maya, lumayan viral. Dan bedanya Haus dengan Teguk, kalau Haus ini kan dia ada investor ya Sobat Maya. Jadi dia ada visi nih kayak BNI Venture Capital, terus ada Grab juga yang menjadi investornya Haus. Sementara Teguk ini itu 100% private equity. Nah, hal ini menurut saya lumayan menarik nih Sobat Maya. Kenapa? Karena kembali ya, hubungannya dengan Haus. Haus ini cepat atau lambat menurut saya pasti akan IPO juga nih Sobat Maya. Dan di Haus ini itu kan ada venture capital lain ya. Kalau misalnya yang namanya venture capital, dia kan udah investasi nih. Biasanya venture capitalnya itu exitnya di IPO. Nah, kalau misalnya mau exit di IPO, harusnya dibawa bagus dulu dong ya. Kalau misalnya kita lihat kayak beberapa perusahaan yang ada venture capital, kayak contohnya Goto, FTNY. Nah, itu kan dia dibawa naik dulu ya, sempat dibawa naik dulu, baru kemudian apakah turun ataukah tetap di-maintain. Nah, itu beda cerita. Tapi rata-rata kalau misalnya VC atau venture capital, biasanya mereka tuh akan maintain dulu agar mereka bisa buang lebih di atas. Atau at least ada yang nampungin nih Sobat Maya di sisi bidnya. Karena kalau misalnya dari awal udah dihajar ARB, ya siapa yang mau nampungin di bidnya kayak gitu kan. Jadi menurut saya antara Teguk dengan Haus ini lumayan menarik nih Sobat Maya. Karena kalau misalnya Teguk ternyata IPO-nya kurang bagus, nah itu pastinya akan berdampak juga nih pada IPO-nya Haus nanti. Nah, tapi kapan Haus akan IPO? Nah, itu yang kita belum tahu juga. Lalu kompetitor yang lain adalah Chatime. Nah, Chatime ini juga hebat ya. Grupnya kawan lama dan sampai saat ini masih survive. Dan terakhir itu ada Mishway. Nah, Mishway ini dari China, sistemnya franchise dan luar biasa perkembangannya saat ini ya. Jadi ini kompetitornya Teguk tuh emang berat-berat ya. Jadi kalau misalnya Teguk nggak ada inovasi ke depannya, ya berat juga nih saingannya sama mereka. Cuma dari sisi yang inovasi, menurut saya Teguk lumayan oke ya. Buktinya mereka bisa out of the box buka cabang di USA. Nah, cuma apakah survive atau enggaknya, itu tuh yang bakal kita nantikan ya. Jadi bagi Sobat Maya yang ada di USA, di New York, bisa lihat store-nya Teguk. Coba kalian share juga nih, rame nggak Teguk yang di USA itu? Kalau saya sih rasanya bangga juga ya Sobat Maya. Ada brand lokal, minuman,
yang bisa buka di Amerika. Wow, luar biasa. Oke, lalu kita lanjut melihat siapa aja sih pemegang saham dari Teguk ini. Nah, untuk pemegang saham dari Teguk ini hanya ada tiga ya, Sobat Maya. Yaitu Bapak Maulana Hakim, lalu ada Bapak Najib Wahab Mauludin, dan juga PT Dinasti Kreatif Indonesia. Ya, basically isi dari PT Dinasti Kreatif Indonesia ini juga Bapak Mauludin dan juga Bapak Najib Wahab. Lalu di IPO-nya Teguk ini juga akan ada lock-up period ya Sobat Maya, selama 8 bulan dari semenjak Teguk ini listing di bursanya kita. Oke, kita lanjut melihat dari sisi kinerjanya Teguk. Nah, di tahun 2020, di saat pandemi ya, di saat sektor food and beverage itu lagi terpukul, Teguk ini berhasil mencatatkan penjualan sebesar 84,9 miliar dengan laba bersih 4,7 miliar. Nah, ini adalah sebuah hal yang patut kita apresiasi sih Sobat Maya. Jadi walaupun di tengah pandemi, dia tuh masih bisa mencatatkan laba. Dan baik dari sisi penjualan ataupun laba bersih, ini selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Kalau misalnya kita lihat, di tahun 2022 penjualannya itu udah menjadi 128 miliar dan labanya menjadi 12,6 miliar. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi net profit marginnya, ini nggak terlalu besar ya untuk ukuran perusahaan di sektor food and beverage. Apalagi kan Teguk ini lebih condong ke minuman ya. Cuma untuk net profit marginnya itu menurut saya pribadi kurang nendang. Ya ini bisa aja sih kejadiannya karena ya memang mereka tuh ngincernya kuantitas ya, bukan margin profit yang gede. Karena kalau misalnya kita lihat harga minumannya Haus, Teguk, itu kan yang lumayan rendah ya Sobat Maya ya. Jadi mungkin mereka memang marginnya itu ngambilnya kecil, tapi menangnya di kuantitas. Lalu untuk persebaran dari cabang-cabangnya Teguk, bisa kita kategorikan menjadi 4 bagian besar ya, yaitu Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan juga New York. Nah, New York ini masih memberikan kontribusi yang kecil ya saat ini Sobat Maya, tapi ke depannya bukannya nggak mungkin ini akan jadi lebih besar. Karena untuk harga jual di New York sendiri itu berkali-kali lipat ya dibandingkan dengan harga jual di Indonesia. Jadi kalau misalnya Teguk ini berhasil membuka cabang di luar negeri, kemungkinan besar akan menambah revenue yang lumayan signifikan ya bagi Teguk. Lalu kalau misalnya kita lihat dari persebaran ini, yang memberikan kontribusi paling besar itu ternyata di Jawa Barat ya. Baru kemudian disusul DKI Jakarta, Banten, lalu kemudian New York. Dan tentu saja ya, yang memberikan kontribusi terbesar adalah dari sisi minuman. Kalau dari sisi makanan ya nggak terlalu besar. Cuma ini ya emang bagus ya, karena minuman itu marginnya lebih besar daripada makanan. Oke, kita lanjut melihat struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 30% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 105 hingga 112. Sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 120 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini akan diterbitkan juga waran seri 1 dengan rasio 5:2. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 60% ini akan digunakan untuk belanja modal ya ataupun CAPEX yaitu pengembangan gerai dan penambahan gerai. Nah, kalau misalnya kita lihat yang pertama nih sekitar 57% itu akan digunakan untuk penambahan gerai baru sebanyak 125 gerai di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, ini menurut saya fantastis banget ya Sobat Maya. Di akhir tahun 2022 aja gerainya itu baru 145. Jika nantinya berhasil ditambahkan 125, ya tentu saja revenue-nya akan juga ikutan meningkat. Lalu untuk sisanya, itu 40% akan digunakan untuk modal kerja. Nah, jadi untuk tujuan penggunaan dana IPO dari Teguk ini menurut saya cukup bagus ya Sobat Maya. Sebagian besar dipergunakan untuk CAPEX ataupun belanja modal yang tentu saja akan meningkatkan kinerjanya dari Teguk di masa mendatang. Oke, selanjutnya kita lihat laporan keuangannya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, ini terus meningkat ya dari tahun ke tahun. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitas, ini malah agak cenderung turun ya dari tahun 2021 ke tahun 2022-nya. Dan untuk Teguk ini hingga saat ini masih belum ada hutang bank Sobat Maya. Jadi beban keuangannya itu bisa dibilang hampir nggak ada. Jadi ini adalah salah satu hal positif ya dari IPO-nya Teguk ini nggak ada hutang bank. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka Teguk ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Teguk ini adalah Semesta Indovest Sekuritas atau dengan kode broker MG.
Nah, MG ini jarang ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Di tahun 2022 hanya ada 3 saham yang dikawalnya, lalu di 2023 ini hanya ada 2, baru ada 2 ya. Dan kalau misalnya kita bicara tentang UW-nya MG tunggal, dalam artian dia doang yang jadi underwriter, itu mulai dari Terigu ya Sobat Maya. TRGU nih, TRGU, PDPP, BDKR. Nah, ini yang MG menjadi UW tunggal. Sebelumnya itu ini cuma jadi kayak joinan gitu. Nah, jadi semenjak MG ini jadi UW tunggal, itu kita bisa lihat ya Sobat Maya. TRGU ini ARA 4 kali, PDPP itu 1 kali ARA, dan BDKR ditutup di zona hijau dan hingga saat ini masih melaju. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi underwriter-nya, pada saat MG ini menjadi underwriter tunggal, itu track record-nya cukup bagus ya Sobat Maya. Malah menurut saya sangat bagus sih. Hingga saat ini belum ada saham IPO yang dikawalnya itu tutup di zona merah. Dan menurut saya pribadi, MG ini adalah salah satu sekuritas yang kalau misalnya mengawal saham IPO, itu harga dirinya cukup tinggi ya Sobat Maya. Jadi biasanya dibela-belain tuh untuk di-maintain ya sahamnya. Sama lah kayak KI. Kalau misalnya KI, saya bilang kan, in KI I trust. Nah, kalau di MG ya kurang lebih mirip-mirip lah. So far karena dia belum ada track record jelek. Nah, kalau misalnya kita bicara IPO, apalagi untuk momentum jangka pendek nih ya Sobat Maya ya, dalam artian kurang lebih beberapa hari setelah IPO sampai kurang lebih seminggu, itu harga dirinya underwriter tuh benar-benar diperlihatkan Sobat Maya. Makanya kenapa kayak VKTR kemarin saat orang-orang banyak yang mungkin mundur ya ataupun takut terhadap IPO-nya VKTR, saya tuh masih ikutan dengan dana yang 99 juta ya kayak biasa ya karena di situ ada KI. Kalau misalnya underwriter-nya oke, chance ataupun peluang untuk saham IPO itu dibawa turun di hari pertamanya itu lebih kecil. Lalu kita lihat valuasinya nih Sobat Maya. Nah, di sini saya bikin valuasinya di rentang harga IPO ya, yaitu di 105 sampai dengan 112. Nah, jadi jika nantinya Teguk ini listing di harga 105, maka PER-nya itu akan berada di 29,66 kali dan PBV-nya di 2,18 kali. Sementara market cap-nya di 375 miliar. Sementara jika nantinya Teguk ini listing di harga 112, maka PER-nya itu sebesar 31,64 kali dan PBV-nya di 2,23 kali dengan market cap sebesar 400 miliar. Kalau misalnya kita lihat valuasinya Teguk ini, ya untuk ukuran saham IPO sih masih standar ya. Tapi gimana kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan yang bergerak di sektor sejenis yang udah listing duluan di bursanya kita. Ini saya ambil contoh ada Raffi, Enak, dan juga PZZH. Nah, kalau Raffi, PER dan PBV-nya ini lebih oke ya dengan market cap di 156 miliar. Cuma saat ini udah hampir bertengger di Gocap. Lalu ada Enak. Nah, Enak ini PER-nya mahal banget ya di 234 kali. Lalu PBV-nya 10 kali dan market cap-nya 2,87 triliun. Jadi ini ya valuasinya sangat mahal ya. Lalu ada PZZA. Ini masih merugi per kuartal 1 2023. PBV-nya di 1,08 kali dengan market cap sebesar 1,21 triliun. Jadi kalau misalnya kita lihat Teguk, untuk ukuran saham IPO ini masih tergolong standar ya. Tapi kalaupun misalnya kita bandingkan dengan perusahaan yang udah listing duluan, ya valuasi dan market cap dari Teguk ini ya masih bisa diterima lah ya. Cuma untuk jangka waktu panjang, kembali lagi harus Sobat Maya recheck lagi ya, cek dari cek lagi lah. Apakah fundamentalnya terus bertumbuh, growth-nya ada enggak, GCG-nya gimana, dan lain sebagainya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis menurut saya pribadi ya, Teguk ini cukup menarik. Bahkan di saat pandemi, di saat industri food and beverage itu lagi terpukul, Teguk ini masih berhasil mencatatkan laba usaha. Dan laba usahanya itu terus meningkat ya dari waktu ke waktu. Namun perlu diperhatikan ya, bahwa entry barrier di industri ini cukup rendah nih Sobat Maya. Sehingga itu bisa aja mengakibatkan makin banyaknya kompetitor dari Teguk ini di masa mendatang. Sekarang aja udah ada pesaing kuat ya, kayak House, Chatime, Mishwe. Nah, nggak menutup kemungkinan di masa mendatang itu juga akan muncul terus nih kompetitor baru dari Teguk. Makanya kalau Teguk ini stop berinovasi atau nggak berinovasi lagi, ya kemungkinan dia di masa mendatang tuh juga akan sulit ya bersaing ya. Tapi untuk saat ini sih inovasi dari Teguk ini lumayan oke ya. Bahkan berhasil out of the box itu buka cabang di New York City. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Teguk ini cenderung standar ya untuk ukuran saham IPO di sektor consumer non-cyclical. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga cukup bagus. Sebagian besar dipergunakan untuk capex yang tentu saja akan berpotensi untuk meningkatkan kinerjanya Teguk di masa mendatang.
Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Teguk ini adalah MG. Nah, track record MG sebagai underwriter tunggal ini sangat bagus ya. Hingga saat ini itu belum ada saham IPO yang dikawalnya yang ditutup di zona merah pada saat hari pertamanya listing. Nah, semoga aja di IPO-nya Teguk ini pun akan seperti itu. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 5:2. Hal ini tentunya membuat IPO-nya Teguk menjadi lebih menarik ya, karena meminimalisir resiko kerugian yang mungkin terjadi di IPO-nya Teguk. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Dari sisi bisnis, saat ini masih terus bertumbuh. Lalu untuk valuasinya juga cenderung standar ya untuk ukuran saham IPO di sektor consumer non-cyclical. Lalu, yang paling membuat saya tertarik di IPO-nya Teguk ini, ya underwriter-nya ya, yaitu MG. So far sih MG ini belum pernah mengecewakan ya untuk momentum jangka pendek. Lalu terakhir juga ada waran dengan rasio 5:2. Tentu saja membuat saya tuh tertarik banget ya untuk ikutan IPO-nya Teguk ini. Nah, di IPO-nya Teguk ini, untuk pertama kalinya Sobat Maya, saya akan order di atas 99 juta. Jadi sebelumnya tuh saya udah kepikiran nih untuk order di atas 99 juta kan, tapi kayaknya belum nemu momentum yang tepat dan mentalnya belum siap juga. Tapi di IPO-nya Teguk ini, saya akan coba untuk order di atas 99 juta. Sekali lagi, seperti biasa ya Sobat Maya, reminder buat kita semua nih. Yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang ingin melakukan order saham IPO Teguk, pastikanlah Sobat Maya itu melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Ingat ya, kalau misalnya order di saham IPO aja itu resikonya tinggi, apalagi Sobat Maya yang FOMO beli di harga ARA. Nah, itu sih resikonya bukan tinggi lagi ya Sobat Maya, sangat amat tinggi. Jadi jangan karena review saya ini Sobat Maya banyak yang FOMO antri di ARA ya. Karena saya sendiri itu nggak pernah antri di ARA. Itu jelas resikonya sangat tinggi ya Sobat Maya. Kecuali Sobat Maya emang punya mental yang sangat gede, lalu siap cut loss misalnya dia tiba-tiba ARA-nya diguyur misalnya ya. Jadi tetap manage resiko masing-masing ya Sobat Maya. Kalau misalnya memang nantinya nggak sesuai harapan, ya saya juga nggak akan segan-segan untuk cut loss ya Sobat Maya. Tapi seharusnya rasio penjatahan di IPO-nya Teguk ini nggak begitu besar. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Teguk. Semoga aja video ini dapat menjadi bahan pertimbangan nih bagi Sobat Maya. Apakah nantinya Sobat Maya mau melakukan order saham IPO Teguk atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.